Sing nonton ae. Apa yang cedak-ceduk ya? Nanti Pak. Pun Pun, pun niku. pun. Kancaku mantu. Tiga amalan para wali. Yang disampaikan oleh Guru Bakhit Kiai Haji Muhammad Bakhit masih hidup beliau masih hidup, orang Kalimantan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para aulia umatku itu mereka tidak akan masuk surga dengan banyak sembahyang, puasa, baca Al-Quran, itu hanya sebagai penunjang. Jadi para aulia itu sembahyangnya biasa, puasa yo saulan pisan, tambah sunah-sunah ngene iku nggih, dan baca Al-Quran. Jadi amalan-amalan sembahyangnya, posowe, maca Quran itu sebagai penunjang, bukan sebab masuk surga. Jadi sebabnya masuk surga para aulia itu bukan karena sholate, posoi, maca Quran, tapi mereka masuk surga dengan tiga sebab. Ini buat kita, motivasi kita nih. Kayaknya ini cocok kepada kita semua. Awan dewek kabeh iki salate yang biasa ya. Sing wajib-wajib. Sunah ya nek pas semangat. Intinya nek pas males sampean iku kerjano sing wajib to. Nggih, nek pas semangat mari gajian oleh duit iku tambah-tambahi sunat titik-titik. Yang pertama, salamatis sudur. Apa itu salamatis sudur? Selamat hati dari berniat jahat terhadap kaum muslimin. Jadi awali pagi, ya Allah, saya hari ini tidak ada niat jahat kepada orang muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan jangan sampai membuat orang lain rugi
bangkrut, sengsara atau celaka. Ini mudah ini, tinggal kita niat saja, kemudian kita berusaha agar tidak menyakiti hati orang Islam, baik itu ucapan, tulisan status, tindakan atau sindiran, atau dengan wajah-wajah yang merengut itu bisa membuat orang yang melihat itu wah kayaknya arek iki ono masalah mbek aku. Padahal kok ono masalah, padahal wajahnya ini wajah merengut. Ini setiap pagi kita harus selamat hati daripada berniat jahat terhadap kaum muslimin. Gak boleh membuat orang lain celaka, sengsara gara-gara kehadiran kita. Intinya kita harus jadi seseorang yang ketika kita ada, orang lain itu nggak merasa terganggu. Ada itu orang itu kedatangannya aja membuat orang panik, nggak merasa nyaman. Ono kumpul-kumpul, ono sing teko iku wah iki peresek iki biasanya. Ada itu orang yang seperti itu. Orang seperti itu biasanya itu lambene bejat. Ada orang yang kedatangannya dinanti-nanti. Ada. Intinya gini loh, kalau kita nggak bisa memberi manfaat, jangan sampai membuat kerugian. Kalau kita nggak bisa memuji orang, jangan menghina. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Kan masih ada kebaikan-kebaikan banyak. Kalau kita nggak bisa memberi, ya minimal jangan merusak. Nomor 2, wasahawatin nafsi. Apa itu wasahawatin nafsi? Pemurah diri, suka menolong orang, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, pemikirannya, dan dengan doanya. Kaya ana koncoe gak rapi-rapi didongakno ndang rapi. Ana koncoe dolek kerjaan didolek-dolekno info-info lowongan. Itu termasuk wasahawatin nafsi. Nek gak iso ya dolekno lowongan ya wis didongakno ndang oleh kerja. Intinya banyak jalan kita menjadi wali. Gampang nulung uang, kur kayak no kopi yo, kayak kopi. Ayo sing pengin duwe paketan, takjak apa sedekah jariah. Jadi menolong orang itu enggak hanya dengan harta, bisa tenaga dan pemikiran. Sing terakhir Pak, nek gak iso harta, gak iso tenaga, gak iso pemikiran, terakhir iku donga. Nggih, donga. Iku terakhir mentok wis. Kita mau sedekah nggak bisa ya ndongakno keapian. Kaya ana wong kei sampean ya, kei rokok, kei kopi. Sampeyan kate bales gak duwe. Iku ana siji ajaran Rasulullah ndongakno. Jazakallahu khairon. Nek cara bahasa Jawa nih matur suwun, pangeran sing bales. Nah, iku termasuk pembalasan yang paling baik. Berupa ucapno doa. Ojo sampai mari dikeki mangan gak ndongakno sing ngekeki. Nek matur suwun tok piye hukume? Dikeki rokok, dikeki kopi, matur suwun. Hanya sekedar menghormati tadi, Gus. Iya. Enggak ada doa, enggak ada doanya. Menghargai saja. Adabnya ya kalau urusan sopan, tapi adabnya kurang pas. Adab yang diajarkan Rasulullah itu ketika diberi itu mendoakan orang yang memberi. Syukur-syukur
ngwehi apa sing diwehi. Nek dikeki kopi yang ngekeki Iya. syukur-syukur ndongakno jazakallahu khairan. Terus sing didongakno mang khairon jasa. Matur suwun pangeran sing bales. Ya iku artine ya khairun jasa jazakallah. Intinya kita berharap kebaikan pada orang itu sesuai yang diberikan oleh Allah, bahkan lebih. Terakhir, warahmah li jami'il muslimin. Sayang sesama orang-orang muslim. Sayang enggak berarti harus apa I love you nggih. Sayang dalam arti seperti hanya kita menyayangi diri sendiri, kita juga harus menyayangi pada seorang muslim. Soalnya kita menyayangi hewan awake dhewe. Baik itu orang yang fasik, orang munafik, orang dolim, orang durjana, orang kafir atau non muslim, tetap menyayangi. Tiga itu ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah, yang mengucapkan, yang menyebabkan para wali Allah masuk surga. Ini kayaknya kita bisa. Kita kan sudah tahu ilmunya, tinggal kita praktekkan aja. Intinya di sini nggak ada dengki, nggak ada hasud, nggak ada riya, ujub, sombong, nggak ada. Ini semua letaknya di mana? Tiga ini letaknya di mana? Di hati. Intinya selalu perbaiki niat dan selalu perbaiki keadaan hati. Bukan berarti gak sholat, gak poso, gak maca Quran, bukan rek. Foto karo ana hadis man qala la ilaha illallah taqallal jannah. Sapa wonge ngucapno la ilaha illallah pasti mlebu surga. Ya tetep sholat. Foto karo percuma sholat atine elek, ya tetep sholat ambek ngapiki. Di bangsa-bangsa percuma itu omongan-omongan wong munafik sebetulnya. Foto karo percuma kon tahajud tapi kelakuanmu seakan-akan tahajud itu salah. Foto karo wong sekulino poso Senin Kemis tapi lambene rusak. Ini ki kelakuane wong poso. Seakan-akan poso iku padahal sing asli elek adalah masakannya. Ya wonge. Intinya jangan menyalahkan ibadah. Ya. Jangan menyalahkan ibadah. Ibadah itu enggak ada yang salah. Yang salah adalah orangnya. Ya aja sampai ngomong ngono kelakuane kiai aja ngono. Ngono kelakuane imam masjid aja sampai. Semua apa yang saya terangkan itu bila ada dalam diri kita kejelekan itu segera kita keluarkan. Bila ada kebaikan dalam pengajian itu sampean berusaha istiqomah. Jangan sampai ngaji dengan saya sampean gampang memvonis orang. Nanti ngaji itu untuk diri sendiri. Wis ngaji mek dilu, ngaji gak khatam. Ya kesimpulan gampang ngarani wong ini sing di luar sana itu seperti itu. Ngajine mek sebentar, gawe kesimpulan, gawe judul sing gak sakarepe dhewe, akhirnya menebar jangan ya. Saya berharap Santri Asy'ari jangan seperti itu. Arti kalau ada bab ngaji itu keburukan, ciri-ciri munafik, ciri-ciri orang yang masuk neraka, itu kalau ada dalam diri kita segera keluar dari ciri-ciri tersebut. Kemudian kalau ada tanda-tanda orang masuk surga, ya sampean nggak apa-apa, seneng kalau ada dalam diri sampean.
kemudian sampean istiqomah. Aja sampai ngaji ro ciri-ciri munafik terus ana wong sesuai ciri-ciri ngaji ini, wah iki munafik. Jangan sampai. Karena sapa wong nuduh wong munafik tapi dia enggak munafik akan kembali kepada dirinya sendiri. Paham nggih? Bun, presentasi satu kita selesai. Kiai Haji Muhammad Bakhit kalau Kalimantan, guru Bakhit. Bakhit. Ayo siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam ini membahas mengenai 3 amalan para wali yang disampaikan oleh Guru Wahid, Kiai Haji Muhammad Bakhit dari Rasulullah SAW. Para umatku bukan masuk surga karena sembahyangnya, puasanya, dan baca Al-Quran, tetapi itu hanya penunjang saja. Tetapi masuk surga karena 3 sebab. Yang pertama, selamat hati dari berniat jahat kepada kaum muslimin dan jangan sampai membuat orang lain rugi, bangkrut atau sengsara. Yang kedua yaitu pemurah hati, suka menolong orang dan dengan hartanya, tenaga, dan perilaku ataupun doa. Yang ketiga yaitu sayang sesama orang lain dalam artian muslim, seperti sayang pada diri sendiri, baik orang tak fasik, munafik, dan dolim, tetap kita menyayanginya. Kalau kepada orang yang memuji kita syukuri. Sikap kita kepada orang itu bagaimana? Kalau memuji, Gus. Loh, ini yang membenci dulu. Kalau ada orang kita tahu dia benci kita, sikap kita itu bagaimana? Sikap kita mendoakan supaya tidak membenci, Gus. Mendoakan. Ya, nggak ada lagi selain doa. Berbuat baik kepada orang tersebut. Ya. Tapi angin loh. Angin. Ngomong tuh agak tunggale ya. Ngomongnya. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam ini membahas tentang 3 amalan para wali. Jadi Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit dari Kalimantan. Rasulullah SAW bersabda, para aulia itu tidak masuk surga sebab sholat, puasa, baca Quran dan lain-lain. Itu hanya sebagai penunjang saja. Tapi para aulia itu masuk surga sebab amalan-amalan ini. Yang pertama, selamatnya hati dari berbuat jahat kepada orang muslim, dan jangan sampai membuat orang lain rugi atau sengsara. Yang kedua, pemurah diri, suka menolong orang lain baik dengan harta, pemikiran, tenaga, dan doa. Yang ketiga, sayang terhadap sesama orang muslim. Orang lain, baik itu orang yang fasik, munafik, non muslim, dan orang zalim. Non muslim. Kalau dalam NU ini nggak ada kafir, diganti non. Di daerah sini jarang ya, daerah Surabaya itu banyak.
cara ditutup apalah sampean. Ini gitu tuh Gus. Iya. Insya Allah. Ayo coba sih. Enggak, nanti biar kita buat angan-angan gitu loh. Oh, aku duwe ilmune amalane para wali sing nyebabno wali mau bersyukur tak lakonane ngono lho. Dadi buat tafakur, tadabbur. Namun intinya Gus. Ya enggak apa-apa, intinya aja. Ambil intinya. Iya. Nanti kadang kita tuh membaca nggak sambil mengingat gitu loh. Iya. Tapi nek pas ujian, iku niatnya eling, tapi gak moco. Jadi ada kesambungan antara mulut dan otak dan hati. Sama kayak sampean sholat tuh. Oh lambene ngucap, hati nih merasakan, meresapi, pikirannya konsentrasi. Ngaji nggih ngono. Jadi enggak hanya di mulut tapi dicoba dimasukkan dalam hati, kemudian diingat dalam pikiran, biar merasuk. Meskipun enggak dihafal lo enggak apa-apa. Yang penting kita tahu inti-intinya itu apa aja. Sama kayak ilmu nahwu itu. Ilmu nahwu sakmono kae intine cuma siji. Ono fi'il pasti ono fa'il. Ono khabar pasti ono mubtada. Iku tok inti-intine. Ada nek cara Indonesia ada subjek, ada predikat dan objek. Ada pelaku dan yang dilakukan. Sama kita ini objek, Allah itu kita ini subjek, Allah itu objek. Allah itu subjek, kita objek. Allah pelaku semua alam raya. Kita ini tinggal melakukan sesuai skenario Allah. Yang Allah inginkan apa, yang tidak Allah inginkan kita tinggalkan. Apa saja yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, kita kaji nanti bersama-sama. Apa saja yang Allah inginkan pada hamba-hambanya. Coba buku ditutup, presentasi. Nggak harus benar, kita ini belajar sama. Kita ngetes seberapa tinggi IQ kita. Tiga sebab. Yang pertama, tuh, kok dimai? tiga sebab yang membuat ulama itu masuk surga bukan karena sholatnya, zikirnya, membaca Al-Qur'annya, tetapi perilaku lain yang bisa memasukkan surga. Ibadah tersebut hanya sebagai penunjang. Yang pertama yaitu selamat hati dari niat jahat. Yang kedua pemurah hati, suka menolong. Yang ketiga sayang pada sesama. Apakah orang yang menyayangi pasti mendoakan? Apakah orang yang berdoa pasti sayang? Iya. Kalau sebatas sayang terucap buatan. Berarti pasti berdoa nggih. Ya, Berarti kalau orang berdoa pasti sayang. sayang. Mulane dungane para wali-wali itu sampean maca Allah maghfir li ummati. Allah marham umat sayyidina Muhammad. Allah maghfir. Utawa sing paling gampang astagfirullah lil mukminin wal muslimin. Itu ngucapno iku pisan. Padha kalau oleh pahala jumlahe para mukmin sak alam dunya. Baik iku wis mati, baik iku wis CO. Pisan tok diucapno. Mulane nek sampean kate turu iku diwaca. Astagfirullah lil mukminin wal
ping 17 dicatet derajate padha karo para wae. Dadi mek ya mek samomo apa Afik dadi wali dina iki ngono. Selasa meneh maneh ya dadi wong biasa. Nek mari maca dadi wali maneh. Pas mojo. Astagfirullah lil mukminin wal mukminat itu diwaca ping 7. Terserah sampean, baik isu awan sore. Ini pahala-pahala yang ringan yang sering kita tinggalkan. Ayo, Anwar Zahid. Bismillahirrahmanirrahim. 3 amalan para wali ya, dari Haji Muhammad Wahid. Para wali min aulia itu masuk surga bukan karena sholatnya, puasanya, Al-Qur'annya dan lain-lain. Kita tertentu kayak Ibnu Munjam, tetapi para wali min aulia masuk surga sebab 3 amalan. Yang pertama, selamatnya hati dari berbuat jahat terhadap orang lain. Yang kedua, pemurah diri, suka menolong baik itu pada orang muslim maupun orang munafik. Yang ketiga, sayang terhadap sesama orang lain. Kang Teguh iki ayo. Nek gak lengkap tak lengkapane. Dari Kiai Haji Muhammad Bakir, amalan para wali yang membuatnya masuk surga. Yang pertama, selamatnya hati dari tindakan kejelekan atau berbuat jahat terhadap diri sendiri ataupun orang lain, baik orang muslim ataupun non muslim. Jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, pemurah hati, menolong orang lain dengan harta, tenaga ataupun dengan doa. Yang nomor 3, sayang sama orang muslim ataupun non muslim, seperti halnya kita menyayangi diri kita sendiri meskipun orang itu dolim ataupun ahli maksiat. Pak Zainal, Pak Pur. Ayo Pak Pur. Apa ngapain Pak Pur itu? Bisa baca tulisannya. Bisa tulisan gue. Cacing. Boleh dibaca itu. Ayo Pak Zainal. Sepisan. Ono isine ta? Imbau subur. Nek sinten? Nek sinten iki? Kula Ustaz. Nang wes. Pikir bisa kok oleh nyontek ke bunga. Ini akhlak ya, ini loh. Kita jujur saja ya, kita ini sebetulnya munafik. Kita kadang-kadang akhlak pada orang itu di depan saja, tapi di belakang kita gak sesuai wajah-wajah kita, akhlak kita ini kadang di depan kayak nggih monggo, tapi di belakang Bisa. ngerasanya jujur aja, tapi itu emang bawaan setiap individu beda-beda kan, nggak bisa dipaksa. Tapi dengan kita ngaji ini kita bisa mempelajari kalau akhlak yang baik itu bagaimana. Kecuali Rasulullah, akhlak emang dari Allah. Rasulullah dididik adab itu melalui Allah. Mulanya salah satu bukti kalau kita cinta itu juga mempelajari akhlak-akhlak. Kita itu sering akhlak kita itu terpaksa. Dari terpaksa itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kayak kita hormat pada orang yang kita tidak disukai, orang yang benci pada kita, ya kita paksalah. Ketemu itu senyum, mengajari, nasihati, ya kita paksa. Nanti lama-lama kelamaan akan terbiasa.
Jangan sampai kita nggak ada perkembangan dalam akhlak. Tetap kita perbaiki terus apa yang jadi kekurangan kita. Intinya kita harus paham apa aib kita, apa yang kurang dalam diri kita perbaiki. Yang angel nggak tahu kekurangannya akhirnya nggak tahu cara memperbaiki dari mana. Semisal sampean tak dikabari malaikat penyakit nyawa, semisal umurmu kurang 7 dino, sampean kok bergak ngelakoni ilmu sing aneh-aneh? Iya, enggak. Yes. Ilmu fisika, matematika, bahasa Inggris, Bahasa Indo. nahwu, sorof, jurumiyah, balaghah. Koper enggak? Wih, karep 7 dino ya, nggih. Lantas apa yang kita siapkan dari 7 hari tadi? Tidak lain tidak bukan adalah memperbaiki akhlak dan hati. Kalau kita namakan itu ilmu tasawuf, agar kita selamat. Kelak di akhirat ada orang itu yang dengan PD-nya seakan-akan dia membawa amal yang sangat banyak. Lalu amal itu berterbangan. Intinya dia seorang yang rugi karena di dunia sering hibah, sering fitnah, sering adu domba. Ibadah wakil, tapi ketika di akhirat nanti amalnya akan Menurun. hilang wis entek. Nah ini perlu kita kaji dalam-dalam. Saya kemarin sebenarnya ingin mempresentasikan makalah akhlak dan adab, tapi saya lupa di jilid berapa saya nulis, saya masih cari. Nanti kalau saya ketemu saya fotokopi, saya sebar ke santri-santri biar kita tahu akhlak itu individu orang-orang berbeda-beda, dan adab itu sebuah aturan tata krama yang diajarkan oleh Rasul. Adab masuk masjid, adab berteman, adab kepada kiai, kepada ulama, kepada orang tua, itu semua diatur oleh Rasul. Kita pelajari. Mumpung saiki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Kanjeng. Salah satu kado yang kita berikan kepada beliau, salah satunya yaitu mempelajari akhlak dan adab beliau. Kalau kita tahu, kita ajarkan kepada orang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Pak Jenderal juga presentasi tak? Sering nulis Ustaz. Iki lho maca iki lho. Nyantai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Enten keterangan nggih. Dan kitab Ihya niku enten sijine hadis niku. Abu Dzar itu ditawani Rasulullah. Dan kan gelem ya buat kita semua amalan sing ringan nang badan tapi berat nang timbangan yang mizan. Purun sampean. Ringan di badan tapi berat di yaumil Kiamat. timbangan yaumil mizan. Purun. Turun dari. Catat diam, akhlak, meninggalkan perkara yang bermanfaat. Tak angan-angan iki kok gampang ya amalan iki rek. Tapi berat di timbangan. Diam, puncak ma'rifat diam. Menawawi menjelaskan, nanti saya kaji bersama. Puncak ma'rifat itu diam.
diam. Nomor 2 akhlak. Nanti kita bertemu Allah dengan melalui adab-adab itu nanti. Akhlak sampean harus ketahui ada 2, hablum minallah dan hablum minannas. Ojo sampai apik nang Gusti Allah tapi nang manusa elek. Ojo sampai apik nang manusa tapi nang Gusti Allah elek. Ojo sampai elek karo-karone. Terus kalau ada orang salah satunya baik, salah satunya jelek, ya kita gak berhak memvonis. Yang 3, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini sampean harus tahu apa saja hal yang manfaat. Apa manfaat itu dalam arti kalau kita kerjakan dapat pahala. Saya pernah di WA sama orang nggak kenal saya. Gue hukumnya main apa Bitcoin ini apa jenenge? Anu napa niku? Domino. Hah? Coding. Sing oleh dhuwit lho. Domino. Chip. Oh, chip. Oh, nggak tahu main ya ngene. Yang intinya di situ dalam hal jual beli. Intinya kalau nggak ada yang dirugikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tarik ke belakang, itu ada manfaatnya nggak untuk kita? Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Di antara kebaikan Islam itu adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat. Tapi kalau soal hukum saya nggak tahu. Katanya itu dapat uang. Iya. Ya aku nih Gus. Sing bandar sapa? Penjualnya niku nganu koin niku Gus. Chip niku. Chip Kira-kira ada yang dirugikan nggak? kalah niku Gus. Kalah ya? Ada. Berarti haram. Intinya itu, kalau ada salah satu pihak yang dirugikan berarti hukumnya. Kalau hukum apa itu kayak investasi itu ada kan di aplikasi itu apa ini ya, kita ikut investasi, kalau naik berarti kita dapat itu. Kalau saya lebih ke tidak manfaatnya sih ya, daripada ngono mending nglakoni liyane lah, mending dodolan kan sing pasti oleh duit kan, atau maca Quran, atau nulis, atau apalah yang sampean sukai itu sampean kerjakan. Yang penting malaikat itu cek gak bingung ngono lho, iki dicatat pahala atau kejelekan ngono kan, bingung malaikat atau KBA hati dicatat maksiat itu duduk ngene, dicatat keapian ya kono manfaate ngene, bingung malaikat. Mulane sampean aja ngarakno bingung, malah malaikat sing jelas ya api-api elek-elek ngene mari nglakoni elek api maneh, salat ngapus dosa-dosa salat. Ada sebuah cerita itu ketika ada penjual kurma itu anak penjual wedok timbung. Ono iki zaman sahabat ya. Dodolan kurma ana wedok ayu timbung. Sowan nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya habis melakukan ini. Tadi kamu sholat sama saya. Nggih, sama. Wis di sepuro dosane. Bukan berarti sampean mari sholat ngembung arek wedok, bukan ya. Intinya sholat itu menghapus dosa. Mulanya aja sampai ninggalno. Intinya itu. Aja sampai ngambil kesimpulan yang salah. Berarti mari sholat kudu ngembung. Kalau maksudnya manfaat sholat itu mah menghapus dosa selain dosa besar. Kalau dosa besar itu syaratnya harus taubatun nasuha, menyesali dan janji tidak mengulangi lagi ya terus. Kalau maksiat kecil ya sholat itu harus menghapus dosa. Itu tadi nggih, amal yang ringan Tapi berat ditimbangan. Sampean paling sudah punya diam, akhlak, tinggal ini 3. Meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya intinya manfaat itu sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, atau minimal orang lain ikut merasakan manfaat sampean. Pun ada pertanyaan?
Quran Qaida kita tutup. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amizna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amizna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa hadi ila siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat nih barokah. Semoga kita bisa menjadi orang yang selamat di syukur wa apa tadi? Wa hafadha nafsi nggih. Apa? Pemurah diri dan penyayang. Selamat hatinya, tidak menyakiti, pemurah diri, gampang menolong, dan yang terakhir menyayangi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Apa jenenge iki sampean? Iksan. Iksan apa? Ini double Gus. Hah? Ini double. Iksan lah. Iya. IIKSAN. Ini kali titik underscore. Ribet. Sing nonton 0. Siji metune. Kon live ning IG. Sing nonton arek-arek golonganku bejat-bejat ya. Live iki ngaji gitu. Oh, kok nang live. Ra betah arek ngaji metu ndelok terus metune. Ngitku nobar, Pak.